Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrab dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu, sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilat al-Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah, wa matta'ana Allah bi tuli hayatihi syarifah ma'a kamal as-sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Faqala sayyiduna al-imam qutbud da'wah wal irsyad wa ghawthul ibad wal bilad sayyiduna al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini amin. Ila an qala farriya'u muhlikun wa khataruhu 'azimun wal ihtirazu minhu wajibun muhimmun. Kata beliau, Bapak Ibu sekalian, masih menyambung perihal di antara macam penyakit hati yang amat sangat mudah untuk membinasakan kita. Dan ini bukan main-main penyakit hati ini, dan bahkan di dalam pertemuan sebelumnya ini juga dikenal atau disebut oleh Nabi dengan asyirkul khafi, kemusyrikan yang samar. Maka kata beliau, bermula yang namanya riya, amal ibadah bukan karena Allah, ingin dilihat, ingin disanjung dan seterusnya, itu muhlikun, membinasakan kita. Tidak ada manfaatnya, yang kembali ke kita malah membahayakan kita. Kemarin kan sudah sama-sama kita ketahui nih, yang dimaksud dengan riya itu adalah amal akhirat tapi tujuannya untuk duniawi. Berarti yang kita harapkan sejatinya dapat pahala, dapat surga, dapat ridho Allah, tidak taunya malah membinasakan kita. Kan demikian. Jadi kata beliau, riya itu muhlikun, membahayakan kita, membinasakan kita. Dan bahkan kata beliau, wa khataruhu 'azim, resikonya itu besar sekali, bahayanya itu besar. Dan bahkan kata beliau, wal ihtirazu minhu wajibun muhimmun,
Dan tentunya kita menjaga diri kita, memprotek diri kita dari sifat riya ini, itu adalah suatu kewajiban dan bahkan amat sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Intinya usahakan di dalam amal ibadah kita yang sebetulnya akhirat untuk kita, maka niatkan itu semuanya untuk akhirat kita, niatkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Intinya boleh kita niatkan seperti kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan surga, bebas daripada neraka, boleh, itu tidak mengapa, itu masih bagian daripada akhirat, tidak mengapa. Tapi yang paling bagus yaitu murni karena Allah, diperuntukkan untuk menggapai ridhonya Allah. Jadi Bapak sekalian, kata beliau, beliau mengatakan yang namanya riya itu macam-macam, tepatnya itu ya garis besarnya itu ada dua macam. Yang paling berat kata beliau, wa asyaddu anwa'ihi, yang paling berat, yang paling buruk macamnya itu adalah an yatajarrada ba'ithar riya'i fil ibadah bihaitsu yasiru awwala ma yaqsiduhu nas wa yasiru harisan ala tila'ihim wa nadarihim ilaih wa lam yajid ba'ithan 'ala al-'amali ghairi dzalika aslan. Kata beliau yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang amat sangat parah ini, apabila kita di dalam beramal ibadah itu murni untuk selain Allah. Jadi faktor yang menyebabkan kita beribadah itu bukan karena Allah, murni semuanya itu selain untuk Allah. Kan ada model demikian tatkala kita mungkin maaf bersedekah, tujuannya itu enggak ada, niat untuk ibadah itu enggak ada, tujuannya memang pingin dipuji oleh orang. Ada yang model demikian, memang betul-betul murni semacam itu. Jadi sebabnya yang menyebabkan dia beribadah itu bukan karena Allah, murni memang. Jadi memang ya tajarrud, memang fokusnya itu bukan untuk Allah, untuk duniawinya. Jelas ini jelas parahnya. Nggak ada yang lebih parah daripada ini, karena amal ibadahnya bukan karena Allah semata. Jelas ini yang paling parah, karena memang tujuan awalnya itu adalah orang. Maka kata beliau, bihaitu yasiru awwala ma yaqsiduhu nas, tujuan awalnya dalam ibadahnya itu karena orang. Akhirnya mau tidak mau dia itu ingin berharap agar orang itu melihat dia, mengintai dia, memuji dia. Kan demikian, ini yang diharapkan karena ada orang. Karena memang titik beratnya dia ingin dipuji oleh orang. Akhirnya ibadahnya itu untuk mereka semuanya. Ibadahnya itu agar ia dapat pujian daripada mereka. Dan bahkan kata beliau, walam yajid ba'ithan 'alal 'amali ghairi dzalika aslan, dan dia tidak menemukan, dia tidak mendapati dalam dirinya sebab untuk beramal soleh selain itu sama sekali. Jadi niatan ibadahnya itu, dia mengerjakan suatu amal ibadah itu murni bukan karena Allah, karena duniawi semata, 100% untuk itu, bukan karena Allah. Beda kalau separuh-separuh Kalau separuh-separuh ini di bawahnya. Makanya kata beliau macam yang kedua, macam yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian, kata beliau waduna dalika, dan yang di bawah itu Bapak Ibu sekalian, yang di bawahnya, berarti yang di bawah 100% bukan karena Allah Berarti ya gambarnya, gampangnya ya separuh-separuh. Ada sih untuk ibadah itu ada, untuk pamer juga ada, niatannya ada juga 50-50 lah walaupun nanti dapat pahala atau tidaknya itu khilaf antara para ulama. Kalau ada yang mengatakan kalau niatannya untuk akhirat itu melebihi 50%, maka dia dapat apa yang dia niati. Tapi kalau di bawah daripada 50%, maka tidak dapat apa-apa. Ini sebetulnya khilaf antara para ulama, tapi semuanya pemberian pahala itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti macam-macam lagi, ada mengatakan dia seberapa persen, tidak memandang ke 50-50-nya. Pokoknya kalau dia ada niatan untuk akhiratnya, walaupun 20%, dia dapat 20%, Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi ada juga yang membatasi, pokoknya 50% dulu, kalau di bawah itu tidak dapat apa-apa.
Kalau mungkin lebih besar niatannya untuk akhirat, walaupun sedikit untuk niatan duniawinya, maka tetap dapat. Tapi dapatnya itu sebesar dengan persenannya tadi, seberapa besarnya niatannya untuk akhiratnya. Ini khilaf yang jelas. Ya semua ini tergantung Allah. Tapi kalau disekutukan semacam itu, ya jelas nggak bakal dapat apa-apa sebetulnya, nggak bakal dapat apa-apa. Dan itu sebetulnya dijelaskan nanti oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad di dalam pembagian yang kedua ini. Kata beliau bagus sekalian, di bawah itu kata beliau an yaqsida bi amalihi at-taqarruba ila Allah Ta'ala wa talaba thawabil akhirah ma'amra'atin nasi wa talabil mahmadati indahu wal manzilah. Kata beliau, yang nomor 2 itu ada kalanya seseorang, Bapak Ibu sekalian, dia beramal dengan amalan akhiratnya. Niatannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatannya ingin dekat kepada Allah dengan amal ibadahnya, dan juga berharap mendapatkan pahala dengan amal ibadahnya, tapi disertai ingin dilihat oleh orang nih. Tujuannya agar ya disanjung oleh orang, dapat pujian oleh orang, dapat kedudukan di hadapan orang. Jadi ya tadi dua-duanya ada. Setidaknya ini kalau dibanding yang pertama ya jauh lebih baik sedikit lagi, jauh lebih baik sedikit daripada yang pertama. Tapi kata beliau Bapak sekalian, kata beliau yang nomor 2 ini yang ada kalanya niatan untuk akhiratnya, ada kalanya niatan untuk dunianya, selain untuk Allah, maka kata beliau hada qabihun muhbitun littawab. Ini juga sama, ini qabih, ini amal ibadah yang buruk, ini adalah perilaku yang buruk. Muhbitun littawab, bisa menghanguskan akan pahala yang kita harapkan dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Ya karena memang niatannya ya ada niatan yang untuk menghanguskan akan pahala kita. Namun kata beliau walladzi qablahu, namun yang sebelumnya tadi yang pertama itu akbahu, itu lebih buruk, wa ahbatu, lebih bisa menghilangkan akan pahalanya. Kalau tadi kan menghilangkan pahala bisa jadi separuh atau mungkin 2/3 hilangnya. Kalau yang ini ahbad, lebih bisa menghilangkan pahala tersebut, lebih bisa menghanguskan akan pahala itu semuanya. Yang pertama itu yang pertama. Ini kata beliau, wa akhtaru, dan tentunya yang pertama itu lebih membahayakan, lebih dahsyat bahayanya. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, wala yakhlu sahibuhu minal ithmi wal iqab, maka jelas pelaku ini tentunya yang pertama Bapak sekalian, kalau yang pertama itu yang niatnya itu murni bukan karena Allah 100%, jelas dia tidak bakal terhindar daripada dosa, pasti dapat dosa dan pasti dapat iqab, siksaan daripada Allah dengan amal yang dia lakukan. Bukan dapat pahala. Kalau yang nomor 2 mungkin masih dapat pahala, tapi kalau yang pertama tidak dapat apa-apa, pahalanya ludes, semuanya didapat. Yang ia dapat malah dosa, dan yang ia dapatkan malah siksaan daripada Allah. Demikian ini yang pertama. Berarti lebih dahsyat daripada yang kedua. Kemudian kata beliau, fa'alal mu'mini an yajtahida fi daf'ir riya'i an nafsihi wa an la yakuna lahu niyyatun wa la qasdun fi jami'i ta'atihi wa ibadatihi illa taqarruba ila Allah wa talaba thawabil akhirah. Fa bidzalika yakhlusu minar riya' wa yaslamu min syarrihi wa baliyatihi insyaallah taala. Maka kata beliau Bapak sekalian, beliau memberikan ucapan kepada kita, maka sudah semestinya bagi orang yang beriman, bagi orang yang imannya kuat, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah, untuk menangkal yang namanya riya ini daripada dirinya. Jangan dibiarkan begitu saja, harus dilawan, harus dimusuhi, harus dilawan. Nggak bisa tidak, harus dicegah, harus dilawani, nggak bisa tidak. Ini kata beliau, bagi orang beriman harus berusaha semacam itu sebisa mungkin. Jangan sampai kata beliau dalam dirinya ada niatan, ada tujuan di dalam seluruh amal ibadahnya, di dalam seluruh ketaatannya kepada Allah, kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan hanya ingin mendapatkan pahala daripada Allah.
Jangan sampai lepas daripada itu. Jangan ada niatan-niatan yang lain. Niatannya karena mendekatkan diri kepada Allah dan setidaknya berharap mendapatkan pahala daripada Allah. Maka di waktu itu kata beliau, kalau kita sudah demikian, niatannya untuk itu semuanya, maka di waktu itu yakhlus minar riya, dia bakal selamat daripada yang namanya riya. Wa yaslamu, dan dia bakal selamat. Kalau tadi terhindar daripada riya, dan dia bakal selamat daripada keburukan riya dan musibah atau balak yang didapatkan daripada riya nantinya insyaallah taala. Ini kata beliau. Jadi intinya harus dilawan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini penyakit, bukan penyakit yang dohir. Kalau penyakit dohir silahkan sampean mau bilang saya tidak mau berobat, ya silahkan. Sampean oh ya nanti bisa sembuh sendiri, itu silahkan, karena itu urusannya dengan penyakit yang di luar. Tapi kalau penyakit hati ini kronis, ini tidak bisa dibiarkan kayak gitu, harus diobati, harus dibersihkan, tidak bisa dibiarkan gitu aja, harus diobati. Ini penyakit Bapak sekalian, ini punya penyakit ini. Oleh karenanya ini lebih dahsyat penyakitnya daripada penyakit yang zahir, penyakit yang luar. Karena penyakit hati ini dibawa sampai mati, dibawa sampai akhirat, bukan di dunia aja. Kalau dunia sampai sakit apa gitu badannya, kalau meninggal ya sudah selesai, tidak bakal dibawa lagi. Tapi kalau penyakit hati bakal dibawa nantinya, sampai kapanpun bakal dibawa. Tidak bakal selamat ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang yang nanti menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang suci. Demikian intinya, dibawa sampai akhir Bapak sekalian. Makanya ya perlu diobati, kata beliau ini. Kemudian kata beliau, Bapak sekalian, kata beliau ini, wa mahma khafa ala nafsihi ar-riya'a falyukhfi a'malahu wa yaf'alaha fi sirri haitsu la yattari'u 'alaihi an-nas fadzalika ahwatu wa aslam. Kata beliau, Bapak sekalian, dan apabila dilihat-lihat kok kita ini takut dengan yang namanya riya. Kok kita ini pingin menghindar daripada riya, pingin menjauh daripada riya ini dalam amal ibadah kita. Maka kata beliau, gampang. Kalau seandainya sampean ini pingin betul-betul menghindar daripada riya, pingin tidak dapat musibah daripada riya ini, akibat yang buruk daripada riya ini, maka gampang kata beliau. Maka hendaknya falyukhfi a'malahu, maka hendaknya dia menyembunyikan akan amal ibadahnya. Wa yaf'alha atau wa yaf'alaha, dan hendaknya dia mengerjakan amal ibadahnya tadi fisirri, di waktu orang lain tidak banyak tahu. Pokoknya di dalam kesendirian. Itu aja gampang kan? Ya, riya itu timbulnya karena memang di hadapan orang. Kalau sampai nampakkan, mesti mau tidak mau bakal terjangkit penyakit ini. Jadi kalau ingin sampai jauh daripada riya, gampang, amal sembunyi-sembunyi kayak Seswanto mungkin sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Transfer 10 juta ke rekening Ababul Mukhtar seumpama, tidak ada yang tahu. Bendahara pun tidak ada yang tahu, ya kah bendahara? Coba lihatin nanti. Bendaharanya tahu. Ini luar biasa. Ya model kayak gitu, tidak ditampakkan Setidaknya ini hanya sekedar contoh. Kalau pingin betul-betul menjauh dari riya, ya tidak usah ditampakkan amal ibadahnya. Bukan berarti tidak beramal tetap beramal, tapi jangan diperlihatkan. Kalau memang betul-betul khawatir akan terjangkit yang namanya riya, ya kalau sudah dinampakkan tuh beda lagi ceritanya. Tergantung ya keikhlasannya kita. Yang jelas kalau tingkatan kita ini lebih baik ya disembunyikan aja sendiri, karena kita tentunya khawatir akan terjangkit yang namanya penyakit riya ini. Ini kata beliau kalau ingin sembunyikan amal ibadahnya dan kerjakan jangan di hadapan orang lain. Sekiranya la yattali'u 'alaihin nas, sekiranya orang lain itu tidak melihat kita. Fadzalika ahwatu, maka yang demikian itu lebih waspada, lebih menjaga diri, wa aslam, dan lebih selamat. Itu jelas, itu jelas. Ini kata beliau wa huwa afdalu mutlaqan a'ni al-amala fi sirri hatta liman lam yakhaf ala nafsihi ar-riya'a illa lil mukhlisul kamil. Maka kata beliau, yang menyembunyikan amal ibadahnya sekiranya tidak tahu orang lain, itu sebetulnya lebih bagus, itu lebih afdal secara mutlak, lebih afdal. Jadi amal ibadah yang disembunyikan
oleh kita nih, dirahasiakan, sekarang tidak ada orang yang tahu, cuma kita aja kalau bisa yang tahu, maka itu lebih afdol, itu lebih utama, secara mutlak lebih utama. Nih. Tapi tentunya ini bagi orang yang khawatir dalam dirinya penyakit riya. Kecuali kalau dirinya itu aman daripada sifat ini. Mungkin orang ini sudah orang yang dekat kepada Allah. Dia tahu mana yang bahaya, mana yang tidak tahu. Dia tidak menjadi tinggi dengan pujian orang, tidak menjadi rendah dengan cacian orang. Dia biasa aja, standar aja. Pokoknya karena Allah kan ada model semacam itu nih. Kalau orang yang semacam ini sekiranya aman daripada sifat ini, dan memang dia itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam beramalnya secara sempurna, maka tidak mengapa, tidak masalah. Dia menampakkan amal ibadahnya itu tidak apa-apa, tidak masalah ya, karena memang tergantung kita. Kalau kita ini ya banyak penyakitnya nih, bukan ria aja dalam hati kita, bahkan macam-macam penyakit nih. Nah, kalau mereka orang yang kepada Allah, ya no problem, tidak masalah. Mau menampakkan amal ibadahnya tidak apa-apa. Demikian ya, karena memang bisa jadi dia bisa menjaga daripada penyakit ini karena dia adalah orang yang ikhlas dalam amal ibadahnya secara sempurna. Maka kata beliau, illa lil mukhlisul kamil, kecuali bagi orang yang ikhlas yang sempurna, maka ya bisa jadi tidak mengapa bagi dia untuk menampakkan amal ibadahnya. Alladhi yabdu idza dhahara al-amal an yaqtadi bihi nas fihi. Kata beliau, yang mana dia berharap nih, orang yang ikhlas tadi nih, orang yang mukhlis tadi, dia berharap bahwasanya apabila nampak amal ibadahnya di hadapan orang, maka orang lain itu akan yaqtadi bihi, orang itu akan mengikuti dia. Kan boleh semacam itu nih. Semuanya ini seorang habib yang soleh, seorang kiai yang masya Allah mungkin nih, nampakkan amal ibadahnya. Kemudian tidak apa-apa, dia menampakkan amal ibadahnya tadi dengan bersedekah seumpama. Tujuan itu agar orang itu mengikuti beliau, mengikuti si din. Boleh aja, tidak masalah. Dan bahkan saya mungkin pernah bercerita nih, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur nih, yang baru aja meninggal mungkin beberapa tahun yang lalu. Beliau itu ya tidak segan-segan mendermakan harta itu di hadapan orang lain, dan bahkan nominalnya besar. Tujuannya apa? Biar orang lain itu mengikuti jejak langkah beliau, biar yang lain itu ikut sedekah juga. Ini kalau kita diem-dieman aja, dikira dari yang sedekah ya kasih. Kayak asis itu boleh juga itu sebetulnya untuk ditampakkan sekian. Kan kalau perlu ditulis di list gitu nih. Siswanto bos nasi goreng sekian juta seumpama, wah yang lain ngikut itu nih, tidak bakal kalah nantinya dengan Mas Siswanto. Kan demikian. Setidaknya semacam itu baru sekalian nih. Ini setidaknya kata beliau. Ya karena memang kalau ditampakkan ya tujuannya, niatannya agar orang lain itu mengikuti beliau. Demikian nih. Naam. Wa minal a'mali ma la yatamakkanu al-insanu min fi'lihi illa zahiran ta'allumul ilmi wa ta'limi. Mungkin insyaallah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang masalah afiah. Nanti di sini ada sedikit tambahannya sebetulnya perihal kalau memang amal ibadah itu memang harus dilakukan secara zahir seperti sholat berjamaah, yang mau tidak mau itu beda lagi urusannya. Itu harus dikerjakan secara berjamaah, harus nampak. Jangan sampai yang tidak berjamaah, itu beda lagi. Ada kalanya amal ibadah itu memang harus disembunyikan, ada kalanya harus ditampakkan. Kalau memang itu nampak, memang harus ditampakkan, memang harus ditampakkan. Kalau takut riya bagaimana? Ya harus tetap dilakukan dan jauhi riya itu sendiri, sembari dijauhi, sembari juga memperbenah diri. Demikian ini, insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang datang. Soal mudah-mudahan dengan ujangan-ujangan daripada beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa berbenah diri. Mudah-mudahan amal ibadah kita murni karena Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diganjar pahala oleh Allah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung nantinya baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.